ya dia berubah menjadi seseorang yang sangat jelas ya atas apa yang dia inginkan. Dan juga saya juga belajar banyak sekali melalui ketekunan keseharian dia dan juga kesederhanaannya ya teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman juga pengen tahu ya hari ini apa sih sebetulnya yang membuat dia bisa menjadi seorang circle of excellence today ya teman-teman ya. Jadi ya sebelum kita mungkin masuk ke sesi ini, saya ada sebuah video ya yang mungkin bisa menggambarkan ya mengenai siapa sih beliau itu. Ya tanpa panjang lebar, mari kita saksikan video berikut ini. Keluarga Success Together, dengan bangga saya ingin memperkenalkan COI 1 kita dari Indonesia, Sylvia Tanoyo. Oke, halo teman-teman. Anda bisa lihat saya ya. Halo. Halo, selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Vi. Ya. Wow, apa kabar, Vi? Ya, luar biasa baik. Hujan nggak di dekat rumah, Vi? Ya, di sini mendung ya, mendung. Wah, hari ini Jakarta sudah mulai masuki musim hujan ya, Vi ya. Sebetulnya pagi-pagi ini lebih enak selimutan ya. Tapi bagi saya hari ini benar-benar kesempatan yang luar biasa untuk bisa ngobrol dengan Vivi ya. Saya panggilnya Vivi ya. Ya. Kalau di Jakarta kita biasanya manggilnya namanya Vivi. Ya, Ya. Vi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian Vivi sebagai seorang COI 1. Wow, ini betul-betul bagi saya pribadi memberikan inspirasi yang sangat luar biasa juga untuk seluruh tim dan juga saya yakin untuk keluarga Success Together semuanya ya, Vi. Ya. Hari ini saya juga beruntung dikasih kesempatan buat menginterview Vivi. Sebetulnya kalau saya disuruh menginterview Vivi itu banyak banget ya pertanyaannya, mungkin sampai seharian gak bakal habis ya, Vi ya. Jadi, tapi dari semua pertanyaan ini ya yang mungkin sudah dikumpulkan dari teman-teman Success Together semua, ada beberapa pertanyaan Vivi yang mungkin kita penasaran ya, ingin tahu dari seorang Vivi ya, pencapaian Vivi yang hari ini dan mungkin ada pesan-pesan yang bisa kita pelajari ya, Vi. Nah, mungkin saya penasaran nih, yang paling bikin saya penasaran nih, Vi. Sebetulnya apa namanya? Apa sih background? Mungkin Vivi bisa bercerita mengenai background Vivi sebelum bertemu dengan Success Together, ya. Dan kenapa sih Vi dari semua pilihan yang ada,
Vivi akhirnya memilih Nuskin dan Success Together, Vi? Ya, oke. Sebelumnya saya mau ngucapin selamat pagi buat teman-teman di negara manapun Anda berada. Ya, saya benar-benar bersyukur dan terima kasih karena bisa diundang ke acara yang luar biasa ini ya, Jam gitu ya. Jadi waktu saya membaca Jam ini ya pertama kali ya acara ini diadakan, saya masih ingat bahwa wah kita akan dipoles menjadi sebuah berlian yang sangat indah ya. Nah, ini yang membuat apa ya? Waktu saya melihat, saya bersyukur sekali bisa berada dalam lingkungan keluarga Success Together. Jadi saya mengucapkan selamat pagi buat teman-teman semua. Ya, oke Meta, mungkin saya akan mulai menjawab ya tadi pertanyaan dari Meta. Terima kasih juga loh buat waktunya Meta. Saya tahu Meta ini sangat suka lari di pagi hari, tapi hari ini Meta ada bersama dengan kita ya, dan Anda bisa lihat Meta sangat cantik hari ini. Biasanya pakai baju olahraga pun udah cantik, tapi hari ini sangat profesional ya. Nggak mau melewatkan sesi jam, apalagi spesial hari ini dengan Vivi ya. Ya, terima kasih Meta. Ya, oke, mungkin kita cerita aja ya, Matt, supaya lebih Ya. rileks ya, lebih santai ya. Eh, Teman-teman, ini ya, saya mau tunjukkan satu gambar ya. Ini adalah gambar kampung saya. Ya, mungkin nanti Anda bisa lihat ini ada gambar kampung ya. Saya ini berasal dari sebuah kota kecil dari Purworejo ya, namanya Purwareja Klampok ya. Saya dari kota Jawa Tengah ya. Dan bahkan desa saya ini cenderungnya desa. Saya ingat ya kemarin berapa hari yang lalu saya mau kirim paket Nuskin ya, mau pakai Nuskin ke kampung saya karena ada customer lah yang beli di sana, dan dari jasa paket itu sampai nanya apa Bu namanya. Saya bilang Purwareja Klampok, terus dia cari sampai kode posnya, terus ini saya bilang masa nggak ada, terus saya bilang kabupaten. Saya sampai sebutin loh, terus saya bilang Bu kok nggak masuk ya. Aduh, saya bilang, Mas, itu kampung ya, kampung. Akhirnya, ya itu kemarin saya text time loh, text time buat menemukan kampung kecil saya ini ya. Sehingga akhirnya singkat cerita saya berhasil mengirimkan paket saya. Nah, ya ini teman-teman bisa lihat ya. Ya ini kampung saya sekecil ini. Ya jalanannya aja Anda bisa lihat tuh ya. Sangat kecil, tapi dari kampung inilah saya lahir. Dan waktu itu saya punya cita-cita loh Meta. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan cita-cita kita ya, dengan impian kita bahwa saya pingin kampung saya didengar di dunia. Wow. Dan dan saya berpikir bisa nggak ya membuat perubahan itu ya. Saya memikirkan itu, apakah bisa? Ternyata bisa. Sehingga pada hari ini saya senang sekali saya lihat tadi pesertanya wah dari banyak negara ya, dan Anda bisa mendengarkan nama kampung saya Purwareja Klampok. Nah, eh, dari kampung ini saya ingat ya, ayah saya ya saya mulai waktu saya bersekolah ya, ayah saya itu tidak berhenti mengatakan kepada saya bahwa Vi, kalau kalian mau sukses, saya 4 bersaudara Meta ya, 4 bersaudara, kita itu dari kecil selalu dikatakan bahwa diberitahu bahwa kalau besar nanti harus jadi orang sukses. Nah, saya sebagai anak kecil dibilang sukses, ya oke dah, bayangan saya oke sukses is sukses gitu ya. Tapi saya nggak ngerti itu apa. Dan Anda lihat ya, desa saya ini sekecil ini, waktu itu hiburan kita sebelum ada parabola, itu video. Nah, video itu kami harus nunggu 1 minggu sekali datang dari kota Purwokerto ya. Nah, Purwokerto ini sekitar kurang lebih 1 jam dari kampung saya. Kita nunggu ya. Waktu itu Pak ayah saya pinjamin satu video itu Disney. Ya, saya ingat saya suka sekali film Cinderella. Ya, saya sangat menyukai Cinderella. Ya, dan karena di situ mimpian kita kan ya Disney itu selalu mengingatkan kita bahwa untuk berani bermimpi besar. Ya, saya nonton setiap film Disney yang ada yang baru, seri baru. Nah, dari situ perlahan-perlahan ya saya mulai berani bermimpi ya, berani punya impian bahwa oh ternyata jadi punya mimpi itu jangan takut. Kalau punya mimpi itu harus percaya bahwa mimpi bisa kejadian. Ya, nah singkat cerita waktu itu dalam perjalanan saya dari saya SD di kampung ini ya,
Terus saya ingat saya SMP itu harus pindah ke kota yang sedikit lebih besar, namanya Purbalingga. Ya, itu pulang pergi saya 30 kilo loh, bayangin. Ya, itu anak SMP ya 30 kilo. Badannya itu capek terus terang, saya capek gitu ya. Bangun lebih pagi dari orang lain, terus pulang juga sudah sore gitu ya. Masih harus ngerjain PR dan sebagainya. Tapi kenapa saya berpikir-pikir lagi ya, kenapa saya kok nggak mengeluh ya? Karena saya ingat ayah saya memberikan sebuah tujuan. Kamu harus masuk belajar di kota besar supaya teman-teman kamu berubah. Ya, jadi circle lingkungan saya ini berubah. Dan kamu bisa punya pikiran yang lebih maju. Jadi saya senang aja gitu. Ya, jadi ketika kita nggak mikir capek lagi ya, karena saya berpikir bahwa wah nanti ada impian yang mau saya tuju. Ya, nah singkat cerita saya di prepare lagi. SMA saya pergi ke Yogyakarta. Nah, ini kota yang jauh lebih besar. Meta pasti tahu lah Yogyakarta di Indonesia ya. Mungkin buat teman-teman di luar negeri, kota Yogyakarta ini adalah salah satu daerah istimewa di Jawa Tengah. Di mana ini pusatnya orang-orang datang dari banyak banyak pulau ya dari Indonesia untuk belajar. Ya sehingga saya bisa kenal orang-orang dari Sumatera, dari Kalimantan, macam-macam ya. Dan temen bener loh, ayah saya tuh dari waktu SD, SMP, SMA selalu memberikan saya tempat pendidikan yang paling baik. Jadi di Jogja saya bersekolah di sekolah Belanda, ya ini dari Belanda, namanya Stella Duce, ya itu sekolah wanita semua, perempuan semua ya, makanya kan ada tidak heran walaupun saya wanita, tapi saya juga tidak kalah seperti macan ya, karena saya besar dengan wanita-wanita hebat ya. Nah di situ saya ingat ya, saya terbuka ya, karena di kampung saya orang tua saya kan dagang ya, berdagang. Tapi ketika saya datang ke Purbalingga itu juga masih ketemu para pedagang. Tapi begitu saya datang ke Yogyakarta, saya kaget karena teman-teman saya, orang tuanya itu punya pabrik, punya hotel ya, hotelnya besar-besar, tinggi-tinggi, hotel bintang 5 ya. Dan terus bahkan ya, saya satu angkatan dengan anak Sultan Jogja loh. Itu satu angkatan. Itu ya saya sempat bermain berapa kali sama dia ya. Ya, jadi anak Sultan Jogja itu satu angkatan dengan saya. Jadi tuh saya mulai melihat, wah, ternyata ya orang itu bisa punya mobil sangat banyak. Karena saya datang dari kampung ya. Terus saya melihat, wah, orang bisa punya mobil Mercy, BMW, mobil yang sangat mahal ya. Waktu itu di pikiran saya seperti itu ya. Ya sampai hari ini juga kita tahu itu mobil mahal. Terus kemudian saya lihat lagi teman saya itu bicara, weekend saya mau pergi ke Singapura. Terus saya nanya, ada apa di Singapura? Dia mau facial. Wah, facial aja di Singapura ya. Itu itu saya ingat tuh itu anak Sultan Jogja itu seperti itu ya. Jadi kehidupannya tuh luar biasa. Terus bukan hanya itu, teman saya yang punya ayahnya punya hotel, punya pabrik, dia juga punya gaya hidup yang luar biasa. Dan ketika liburan, saya itu liburan tidak pernah pergi ke luar negeri. Tapi teman-teman saya pergi ke luar negeri dan mereka mengatakan pulang lihat salju, terus mereka bisa menceritakan dan saya dapat oleh-oleh dari luar negeri. Ya saya membayangkan, wah ternyata ada kehidupan begini Meta. Ya dari saya tahu ya liburan itu bisa keluar negeri, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa ke liburan ke luar negeri pun itu bisa ada yang dengan cara yang bukan pakai budget, dengan cara yang lebih bagus. Cuma pada saat itu saya masih terlalu kecil ya, saya masih SMA. Jadi saya cuma berpikir, wah, saya cuma terkagum-kagum aja, wah, wah, wah. Dan saya tidak tahu apakah itu bisa terjadi atau tidak. Tapi paling tidak saya tahu bahwa ada kehidupan begitu. Ya, nah sampai akhirnya saya ingat karena orang tua saya bilang kamu tuh dipersiapkan dari kota kota Purbalingga ke kota Yogyakarta, yaitu supaya saya bisa beradaptasi di kota yang lebih besar. Nah kalau ya saya lahir dari keluarga Chinese ya. Nah biar pun keluarga Chinese itu ada satu tradisi ya, di mana saya 4 bersaudara, anak pertama laki-laki. Dan saya 3 bersaudara ini perempuan semua, ya. Nah, dari situ tradisinya adalah yang diberi modal itu anak laki-laki. Meta begitu atau tidak? Atau Meta udah modern? Ah, ya nggak terlalu begitu sih, Vivi. Cuman ya itu mungkin bukan cuman keluarga Chinese aja ya, di Indonesia juga banyak suku-suku yang seperti itu juga sih, Vi. Oh, I see. Oke, oke. Ya. Nah, Meta berasal dari kota yang berbeda dengan saya ya. Saya Jawa Tengah, Meta dari Ambon ya.
Ya, ya. Jadi di keluarga saya begitu Meta. Ya, so waktu itu ayah saya bilang, kamu kerja ya di Jakarta, terus cari modal sendiri kalau mau bisnis, karena saya tidak kasih modal. Oh, terus sehingga waktu itu saya bekerja di Jakarta, ya, dan harapan saya adalah, wah, karena saya lahir dari keluarga pedagang dan saya udah dibesarkan dengan mimpi yang bertahap, jadi pikiran saya, otak saya tuh, saya harus berbisnis gitu. Itu yang saya pikirkan. Dan saya bekerja hanya untuk belajar dan mencari modal. Sampai ya mungkin teman-teman bisa lihat ya bagaimana saya bisa bertemu dengan Nuskin. Mungkin Anda bisa lihat transformasi saya ya lewat foto saya. Ya, ini saya singkat cerita setelah saya ke Jakarta ya tidak sengaja karena mungkin saya percaya dengan yang namanya law of attraction ya. Saya bertemu dengan kakak kelas saya ya karena setelah saya bekerja sebenarnya saya itu juga sudah bergabung dengan beberapa multi level marketing. Nuskin itu adalah multi level marketing saya yang ke-13. Ya, banyak ya. Tapi saya dengar CEO Iwan Ichiro lebih banyak lagi ya, ada 16 ya. Saya baru 13. Oke. Ya, untung sampai ke 13 saya udah ketemu Nuskin ya. Nah, jadi waktu saya sudah saya bergabung dengan multi level marketing. Saya yang terakhir sebelum ketemu Nuskin, saya sudah berhasil buka toko Meta. Saya membuka toko ya. Waktu itu planning kita, rencananya kita adalah memang kita mau membuka bisnis jaringan karena kita mau passive income ya dan kita sempat mencari beberapa franchise di Indonesia yang cukup terkenal ya tapi harganya tidak masuk karena terlalu mahal ya sehingga singkat cerita kita membuat sendiri ya kita bikin sendiri waktu itu rencananya mau 20 toko dalam 5 tahun tapi ternyata saya baru buka 4 toko saya udah hampir pecah kepala ya Klenger. iya klenger bahasa Jawanya klenger tuh. Ya, jadi saya keluar gitu ya. Nah, kenapa? Soalnya ya satu modalnya besar. Yang kedua bisa salah tempat loh. Karena 3 toko saya itu harus saya tutup ke salah tempat. Jadi tidak kurang laku, pembelinya sangat sedikit. Terus kita berpikir bahwa wah kita harus terus loh keluar operasional. Nah, sementara dana operasional cadangan kita itu sedikit ya karena kita bukan datang kita bukan punya modal besar ya. Nah, sehingga waktu itu diputuskan dengan sangat berat dan bijaksana adalah yang terbaik adalah cut loss ya. Jadi ditutup tokonya. Wah, tahu nggak Beta? Waktu saya pulang, saya tutup tokonya, saya itu bawa lemari, saya bawa meja, saya bawa kasir ya, saya bawa sisa barang-barang di toko sampai kamar tamu itu saya jadiin gudang. Dan akhirnya kita panggil satpam loh. Saya tinggal di area, ya Meta tahu di Alam Sutra itu modelnya klaster ya. Saya panggil satpam, saya tanya, ada yang butuh barang-barang nggak? Udahlah, akhirnya saya nggak tahu harus dijual kemana ya. Jadi akhirnya kita kasih ke orang aja barang-barang itu. Sayang sekali kan? Ya, nah jadi waktu itu saya mulai mikir, waduh, saya sebenarnya kepala saya itu memikirkan, ini bagaimana nih ya? Saya ingin punya 20 toko 5 tahun, tapi dana saya terbatas. Belum lagi karyawan itu kalau bisa diambil tetangga sebelah. Ya, jadi ya hanya karena salary loh, salary-nya itu cuma terpaut sedikit ya, 250.000 rupiah uang Indonesia ya. Itu bisa pindah loh ke sebelah. Dan saya harus harus kalau tidak ada karyawan siapa yang jaga? Saya lah. Ya saya harus jaga ya. Dan eh, dan itu buat saya tidak mudah. Ya pada saat itu karena saya punya 4 toko, saya ingat tuh pernah ada 2 toko yang tidak ada karyawan. Wah bingung saya. Satu Meta tahu kan, satu Mangga Dua, satu lagi sekitar Bintaro. Itu ujung dan ujung loh. Ya dan saya tidak tahu bagaimana harus mengatasi ini. Ya, nah singkat cerita ya mungkin karena the law of attraction ya, saya mencari peluang bisnis franchise ya, bisnis jaringan ya, sampai tidak sengaja saya bertemu dengan kakak kelas saya. Saya ini udah lama tidak ketemu dia. Mungkin ada perkiraan kita ya, mungkin ada 20 sampai 25 tahun lah, mungkin ada. Ya, dan waktu itu saya ya Anda tahu lah saya punya toko, saya tidak mengurus diri. Terus kemudian saya baru aja punya 2 anak masih di bawah 5 tahun ya. Terus ya masih di bawah 5 tahun saya ingat. Nah, waktu itu saya ketemu dia, saya kaget Meta karena anaknya juga 2. Cantik sekali dia.
Dan saya mengenali dia. Saya panggil namanya, terus dia kaget. Loh, dan dia benar-benar ekspresinya itu tidak dibuat-buat. Dia tuh bingung. Sebentar, siapa ya? Dia bilang gitu. Terus Vivi, Vivi. Terus Vivi, cicinya Yuli. Nah, karena dia juga mengenal adik saya. Cicinya Yuli. Ya, saya bilang gitu. Loh, kok kamu jadi begitu? Nah, waktu dia bilang, kok saya jadi begitu? Ya, saya mulai berpikir ya bahwa, wah, ini memang kenapa sih? Dia bilang, ya oke. Kan Meta tahu ya, Meta kenal juga upline saya. Orangnya kan apa adanya ya. Dia bilang, kok kamu jadi begitu, jadi jelek, sama jadi gemuk. Langsung ya. Iya langsung. Dia bilang, saya jadi jelek dan gemuk. Terus saya jadi juga kaget. Hah? Tapi saya tidak Yang kaget. jelek aja udah bete ya, jelek dan gemuk. Iya, jelek dan gemuk, bayangkan saja ya. Dan saya terkenal bahwa waktu sampai sekolah, saya itu susah gemuk, Meta. Saya kurus sekali ya, ada di foto saya kurus sekali. Ya, terus sampai saya dibilang tulang dan kulit. Ya, tapi tiba-tiba ini saya dibilang jelek dan gemuk. Ya, terus, ya dan saya kaget. Dan saya bilang sama dia, ih, kok dia cantik, kok jadi muda? Kok masih enggak, kok jadi cantik gitu ya, maksud saya kok dia cantik. Dan dia bilangnya gini, loh apa bener ya, waktu itu saya juga bingung kenapa dia bilang, malah nanya saya balik, apa bener saya jadi muda. Ternyata waktu itu dia kalau tidak salah baru bergabung dengan Nusin ada setahun atau 2 tahun, saya lupa ya, atau 2 tahun ya, saya nggak ingat. Tapi dia bilang, apa bener sih, terus iya Cici muda. Wah berarti betul ya, loh saya kan jadi bingung ya, apa ya yang dia mau sampaikan. Nah, singkat cerita, dia nanya saya mau kemana. Saya bilang saya mau ke perawatan muka. Ya, nah dia bilang boleh nggak? Jangan dulu. Ketemu saya dulu kata dia. Terus nanti saya kasih tahu. Ya, maksudnya saya mau ceritain apa yang saya pakai. Nah, karena saya memang sudah lihat dia muda dan cantik, kok ya saya nggak percayanya saja sama dia. Saya benar-benar batal loh. Saya tidak jadi perawatan muka itu. Saya tunggu dia datang ke rumah saya. Besoknya dia datang. Ya, nah mungkin teman-teman bisa lihat testimonial saya ya. Ini adalah testimonial saya pertama kali saya bertemu dengan produk miskin ya. Jadi saya itu banyak jerawat dan saya banyak scar ya. Apa sih lubang ya, bopeng-bopeng di muka. Terus dari situ saya mulai mengenal satu produk Galvanic Spa. Ya, saya beli paket ya, namanya Secret of Youth, rahasia awet muda. Wah, keren banget ya. Tapi sebelum saya beli, saya tuh lihat dulu, Matt, dia cerita testimonial. Saya ingat tuh ada sekitar hampir 50 testimonial. Ibu, anak, ayah, anak, terus ibu, anak, ayah, anak. Dan dia bilang nyebutin negaranya loh. Ini dari Taiwan, ini dari China, ini dari Indonesia, ini dari Singapura, ini dari negara Barat. Terus dia bilang, ini ada yang dari negara Barat mana aja? Eropa, Amerika, ini dari India. Terus dia sebutin ya, waktu saya lihat, berbagai ras, suku bangsa. Ya, wah, berarti produk ini bisa dipakai siapapun. Betul kan? Karena segala bangsa aja pakai jadi muda gitu. Jadi saya bilang, wah ini bukan masalah, ini pasti cocok nih dengan segala bangsa. Karena segala bangsa jadi muda. Ya sehingga waktu itu, aduh saya kepingin banget. Saya kepingin. Tapi begitu saya pertama kali lihat harganya, saya langsung mikir, saya nggak ada uangnya. Ini nggak ada dana. Ada uang, tapi saya tidak ada dana untuk itu. Karena saya sedang pusing kepala ya dengan toko saya ya. Jadi waktu itu eh, saya mulai berpikir, saya tidak langsung beli di awal. Tapi dia bilang, kenapa menurut kamu? Saya bilang, aduh gimana ya, saya mau bilang, tapi saya gengsi ya, Meta. Malu gitu ya, masa saya nggak ada uang kayak gitu ya. Terus saya kan nggak bisa bilang begitu. Jadi saya bilang, iya produknya bagus sih, tapi gimana ya? Kenapa? Dia bilang, kamu bayar pakai apa? Kan bisa pakai kredit card, pakai cash. Wah, saya bilang, saya nggak punya kredit card. Bisa pakai cash. Waduh, pakai cash lagi. Terus saya mikir ya. Jadi waktu itu hari pertama saya tidak closing. Tapi dia nanya, tapi kamu kepengen nggak? Kepengen sekali. Kalau gitu kenapa nggak bisnisnya? Bisnis, dia jelasin bisnis. Dan ini bisa balik modal. Saya ingat ya, saya nanya, Ci, maaf, kalau saya beli segitu ya, waktu itu harganya 17 juta ya, Meta. Kalau saya beli segitu, kira-kira saya balik modal kapan? Kamu tahu nggak jawabannya? Di luar dugaan. Jawaban dia adalah khusus untuk kamu.
3 bulan, orang lain 2 bulan. Loh, saya bilang, kenapa saya 3 bulan, orang lain 2 bulan? Ya saya tanya. Ya karena dia bilang, karena kamu datang, karena kamu tidak punya banyak kenalan di sini. Terus, kalau kamu mau berusaha, kamu bisa. Dia bilang gitu. Jadi saya mulai mikir, terus udah gitu saya mulai berpikir ya, saya ingat singkat cerita dia pulang, dia tidak melepas saya loh. Hari ketiga telepon ke rumah. Vi, lagi ngapain? Ya saya lagi di rumah lah. Saya bilang, lagi ngurusin anak gitu ya. Saya mau ke toko. Nah, dia bilang, gimana yang kemarin produknya? Nah, dia menunjukkan ke saya, terus akhirnya singkat cerita, saya tuh, dia nanya, kamu sungguh-sungguh kepingin nggak? Kepingin, menurut kamu bisnisnya bagaimana? Bagus sekali. Saya terkesima dengan 50 orang tadi ya. Nah, terus singkat cerita, akhirnya saya memberanikan diri, saya pilihlah itu produk. Ya, nah mungkin teman-teman bisa lihat transformasi saya ya. Bermula dari wajah yang jerawat, ya saya pakai, terus ternyata amazing loh. Tetapi waktu itu saya masih belum do bisnis loh. Setelah beli produk saya nggak jalan bisnis karena kepala saya masih pusing pikir toko. Dan waktu itu saya ingat upline saya ini bicara tentang setiap kali masih kunjungin saya ya sebagai teman, dia datang ke toko saya, dia belanja ke toko saya, terus kemudian dia kadang bawa upline-nya, ya terus dia kenalkan dengan saya. Sebenarnya saya udah sangat kepingin sekali jalankan Nuskin karena menurut saya orang-orangnya baik dan orang-orangnya menyenangkan. Dan yang pasti yang orang-orang yang dibawa itu transformasi, ya, ya mereka jadi muda dan cantik. Ya sehingga dari situ saya mulai melihat bahwa sebenarnya saya ingin. Ya sampai waktu mungkin momentum ya, saya percaya momentum. Itu sekitar 5 bulan muka saya jadi bagus. Sebagai pedagang saya langsung berpikir, ih bisa dijual nih. Karena ini bagus sekali. Saya punya problem 23 tahun loh. 23 tahun muka saya berjerawat, itu saya sudah ke klinik, saya udah macam-macam perawatan ya. Itu nggak baik-baik. Tapi dengan Nuskin 5 bulan problem 23 tahun terpecahkan. Ya, ya jadi waktu itu singkat cerita dia tunjukkan peluangnya lagi ya bahwa dia nanya lah ke saya, sebenarnya kamu tuh apa sih yang kamu inginkan? Saya bilang saya tuh mau buka 20 toko sih dalam 5 tahun. Dan dia nanya, sekarang udah buka berapa lama? Saya bilang udah 2 tahun. Berapa toko? 4. Dan yang tiga ditutup, tinggal 1. Saya bilang gitu. Ya, loh, terus kapan buka 20-nya? Dia nanya. Ya, terus akhirnya saya cerita ya, karena dia mulai membuat saya nyaman. Karena kan selama 5 bulan dia datang terus kan ke saya kan. Ya, jadi saya udah nyaman, saya terbuka. Dan waktu saya terbuka, saya cerita kesulitan saya. Dia bilang, kalau begitu lebih mudah loh jalankan Nuskin. Saya paham maksudnya dia. Karena kita cuma namanya apa sponsoring kan. Kita sponsoring orang. Ya, nah ketika kita sponsoring kan otomatis itu jauh lebih mudah daripada saya buka toko. Saya tunggu orang datang loh. Kalau ini saya lebih agresif kan. Saya tinggal jemput bola ya. Jemput bola ini jauh lebih cepat. Dan saya cuma mikirin satu. Ya kalau saya buka toko, orang yang belanja pasti orang-orang di sekitar saya dong. Kayak Meta aja tinggal di daerah Jakarta Barat, mana mau sih belanja di minimarket saya Bintaro. Ya, ya jadi, tapi ketika saya bicara lihat ini anti-aging, slimming, wah vitamin, multivitamin, daily care, wah ini semua orang butuh dan saya bisa sharing dimanapun juga ini jauh lebih mudah. Ya, dan saya tidak terbatas oleh tempat. Ya, dan akhirnya singkat cerita waktu itu saya bergabung, Met. Ya, mungkin IT bisa membantu saya untuk menunjukkan testimonial saya jika memungkinkan. Ya, eh, ya, ini adalah ini testimonial saya. Anda lihat, ya, walaupun saya udah konsumsi Ultimate Duo bertahun-tahun, ya, Anda bisa lihat, ternyata rambut saya pun bisa tumbuh loh. Biasanya orang tambah usia rambutnya rontok dari Meta, Ya. betul kan? Ya, tambah usia rambutnya tambah sedikit loh. Ya, itu foto, betul ya? Itu foto yang rambut hitam, ya maksudnya yang paling baru yang rapat itu baru diambil sekitar sekarang tanggal 9. Berarti kalau tidak salah itu diambil tanggal 7 atau tanggal 6 Desember kemarin. Anak saya yang ambil. Anda lihat ya, tambah umur bisa tambah rontok, ini tambah umur tambah bagus. Ya, dan mungkin saya bisa lihat testimonial wajah saya yang sebelumnya. Mungkin IT bisa bantu. Nah, Anda bisa lihat ya ini wajah saya yang sekarang ya sekarang oke kan, Anda bisa lihat dari tahun awal saya pakai,
terus kemudian saya bertransformasi, bermula cuma dari alat pengencangan muka, sama krem-krem muka, sampai akhirnya saya minum TR90 untuk slimming juga, saya pakai lagi multivitamin yang lain, saya pakai Ultimate Duo, ya saya menggunakan produk-produk Nuskin semuanya saya suka. Setiap kali Nuskin mengeluarkan, bahkan yang terbaru adalah Wellness Spa ya, saya juga pakai. Semalam sebelum saya duduk di sini, saya menggunakan Galvanic dan Wellness Spa dulu. Ya, nah mungkin boleh lihat lagi testimonial berikut. Ya, nah Anda boleh lihat yang saya ulang tahun. Ya, nah Anda bisa lihat ya, ketika ini foto yang setelahnya, setelah yang rambut ya. Setelah ini ada testimonial lagi. Nah, ini dia. Nah, ini usia saya kemarin bulan Agustus ya. Saya baru aja ulang tahun di bulan Agustus, usia saya 49 tahun, tapi masih oke kan? Ya, jadi produknya it's really work. Ya, benar-benar bekerja. Ya, saya masih ingat banget ya. Eh, Pasti sebagai parents ya, sebagai orang tua, bagaimana sih perasaannya ketika Anda punya anak gadis ya? Anak gadis Anda itu kan pasti suka ya. Eh, kita punya anak ya, saya punya 2 anak laki-laki, laki dan perempuan ya. Tapi yang laki-laki ini lebih introvert ya. Nah, jadi yang perempuan ini suka jalan. Dia bilang bahwa, Mam, saya sangat bangga sama Mama. Ya, anak saya itu saya tidak begitu mahir bahasa Inggris, tapi entah kenapa anak saya sangat jago bahasa Inggris. Ya, jadi ya dia bilang bahwa I'm so proud of you ya. Dia bilang bahwa kalau jalan sama Mama itu maksudnya intinya dia bilang bahwa dia senang jalan sama saya. Ya, karena menurut dia saya masih stylish, saya masih keren, saya mau memperhatikan diri. Terus kemudian dia bilang juga Mama seperti sisters ya, dia kadang suka godain saya sisters ya. Ya, jadi Anda bisa lihat bahwa ini suatu perasaan yang tidak bisa dibeli dengan uang ya. Ini perasaan yang sangat menyenangkan ya, dan oke kan, umur 49 tahun tapi saya masih terlihat seperti ini ya, Meta. Oke Oke, banget. ya. Nah, mungkin itu Wow. ya jawaban pertanyaan saya, semoga bisa membantu Meta. Ya, wah membantu sekali ya Via. Jadi, wah saya tuh dari jawaban Vivi tadi ya, saya sadar. Jadi kalau teman-teman, kalau mungkin Anda bertemu dengan seseorang yang berasal dari kampung kecil ya, Anda jangan pernah menganggap bahwa yang sukses itu cuma dari kota-kota besar doang loh. Ternyata dari kampung-kampung pun juga bisa ya teman-teman ya, bisa menjadi seorang COI loh ya. Dan juga saya juga tadi amazed ya Via, 12 MLM. Wow, gitu ya. Mungkin di luar sana ada teman-teman yang baru mencoba MLM lain atau bisnis lain ya. 1, 2, 3 mah biasa. Vivi 12 aja loh ya. Jadi udah nggak usah milih-milih yang lain ya Via. Nuskin is the best ya, oke. Dan apa namanya? Tadi saya amazed banget ngeliat testimoninya Vivi itu. Apa di usia Vivi yang segini tuh masih kelihatan muda banget ya. Jadi kalau saya bilang kalau jalanin Nuskin tuh gampang banget, tinggal pakai produknya ya, cantik-cantik, keluar ketemu orang ya kan, pasti langsung ada yang nanya, dan siapa tahu yang nanya itu bisa jadi seorang COI loh nantinya. Luar biasa ya, Vi. Vi, sekarang kalau aku ditanya sama orang umurnya berapa, saya bilang umurnya 27, sisanya inner beauty. Thanks to Agelock ya. Luar biasa teman-teman. Oke, so Vi, kita sekarang udah tahu ya apa sih sebetulnya yang Vivi lihat dari Nuskin. Dan kita tahu perjalanan menuju sukses hari ini ya, Vi, itu nggak bisa cuman sebentar. Saya selalu bilang Nuskin itu bukan duit cepat, tapi Nuskin itu duit gede ya. Dan duit gede itu butuh waktu, butuh apa namanya, hal-hal yang mungkin harus kita hadapi ya, tantangan-tantangan yang ada ya teman-teman ya, Evi ya. Sebetulnya nggak cuma di Nuskin aja sih, di mana-mana juga pasti ada tantangan. Nah aku pengen nih Via nanya sama Vivi nih, kira-kira ya Via, kalau Vivi flashback nih dari semua tantangan yang ada, kira-kira tantangan apa yang menjadi tantangan terbesar yang Vivi hadapi? Dan bagaimana caranya Vivi bisa menghadapi tantangan itu? Boleh sharing, Vi? Oke, makasih Rahasiamu. Meta. Wah, ini pertanyaan yang paling sering umum ya, Meta, ketika awal-awal menjalankan Nuskin ya. Ya, Eh, terus terang
Saya sebenarnya menghadapi dua tantangan Meta. Mahal, yang pertama, yang kedua adalah name list. Ya, jadi mahal ini yang dari awal pertama kali saya jalankan Nuskin tuh ada, ya. Terus waktu itu, ya saya juga mikir ya gini, kenapa ya kalau dibilang mahal, padahal kondisi saya tadi kan sudah dengar cerita saya ya, tapi kok saya masih tetap mau beli loh. Kenapa ya gitu? Karena sebenarnya cuma satu, kalau ada kualitas, pasti ada harga. Yang penting selama produk itu bekerja, sebenarnya orang itu bersedia kok beli. Itu yang pertama kali saya pikirkan ya. Nah, tapi bagaimana cara saya ngatasi di market? Saya ingat ya, waktu itu ada pertama kali saya jalankan Nuskin ya, Matt. Biasalah, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu sebenarnya masih oke. Karena kita masih masuk dalam circle pertama kita kan, Meta. Ya. Ya, orang-orang yang kita kenal, keluarga, teman, so is okay lah. Nah, tapi saya ingat ya, dari hari pertama sejak saya disponsoring Nuskin, saya ingat upline saya ngajarin product knowledge. Ya, terus saya diajarin 1, 2, 3, 5, 5, 5 juga kan, diajarin. Tapi saya masih belum mahir di situ. Nah, singkat cerita, ya, upline saya itu melatih saya mandiri. Dia bilang, saya suruh jalan sendiri. Ya, jadi sebenarnya dari awal tuh saya tidak ditemani oleh mereka. Nah, waktu itu saya prospek, saya mulai dari ring satu saya. Terus selain itu saya juga ke sekolah kan, saya jemput anak itu saya bicara dengan ibu, kenalan dengan ibu-ibu di sekolah. Nah, sampai saya ingat minggu ketiga Meta, upline saya kontak, Pih, kok poinnya masih zero? Ya, kok zero gitu ya. Nah, terus saya juga pikir, Cik, aku ini udah mengerjakan Nuskin loh. Beneran aku udah bicara, sudah prospek, tapi nggak closing. Saya bilang gitu. Terus, masa sih? Terus saya tunjukin loh, percaya nggak Meta, karena saya disiplin ya. Saya tuh sampai bicara sampai dari 40 sampai 60 orang kurang lebih. Wah, sampai akhirnya saya kaget. 40 sampai 60? Masa sih? Dia tanya balik ke saya. Orang sebanyak itu dari mana? Ini yang dia tanyakan. Ya, nah sudah pasti dari ring satu dulu. Selain itu, saya juga waktu itu sudah keliling map. Ya, jadi saya suka makan di depot, di warung, bukan depot tahu ya. Saya tidak tahu bagaimana nanti Ladina akan translate ya depot ya. Ya, tempat makan kecil ya. Ya, saya kenal, saya prospek ownernya gitu ya. Saya catetin. Terus saya ingat juga Meta, saya pergi ya, karena waktu itu dana saya masih terbatas. Dari Alam Sutra menuju ke mana ini namanya? Alam Sutra untuk menuju ke Mangga 2. By the way, saya masih adakah Meta? Masih Oke, ya. Oke. Saya menuju ke apa itu namanya Mangga 2. Saya naik bus bayar 20.000. Ya, dan saya pergi dari satu toko ke toko lain. Nah, waktu itu bayangkan saya sampai melakukan itu karena saya hanya fokus sekali, saya cuma ingin sukses. Dan sampai waktu itu upline saya menanyakan ke saya, Vi, apa itu namanya? Dia tanya, oke deh, saya bantu kamu. Nah, waktu dia bilang mau bantu saya, dia cari dari name list saya diidentifikasi. Yang ini. Terus saya bilang, Ci, boleh nggak temenin saya? Supaya saya itu bisa tahu bagaimana apa sih perbedaannya saya Maci, kok Ci bisa hebat ya, bisa closing, saya enggak. Ya, dan waktu itu saya ingat ada satu kasus ya, Matt. Saya pinjam satu kasus ini. Itu satu pedagang dari Mangga 2 dan dia itu eh, kita datang lah ya, saya sudah prospek, saya sudah ngobrol dengan dia. Dia bilang bahwa saya itu sudah beli paket habis 20 juta rupiah untuk mengatasi flag saya. Nah, waktu itu saya nanya, sudah dipakai berapa kali? Intinya paketnya masih sisa 8 kali. Nah, ketika masih sisa 8 kali ini, yang terjadi adalah saya bilang, oh ya sudah Ci, kalau gitu dilanjut saja. Loh, upline saya langsung kaget. Ya, dia bilang sebentar, itu buat apa? Buat ini ya, pigmentasi ya, buat iya. Aduh, coba berhenti, jangan di laser-laser lagi. Coba lihat di bagian kulit sini kan sudah gelap ya. Ini karena jaringan kulitnya udah mulai rusak. Jadi bisa nggak kamu stop? Dan dia langsung menjelaskan tentang teknologi age lock. Ya, waktu itu saya lihat
fokusnya dia adalah membantu. Dan yang saya kaget, orang ini membuat sebuah keputusan Meta. Dia beli produk sampai dia menjadi brand representatif. Ya, karena apa? Dia setuju bahwa karena produk ini sangat bagus, dia mau satu keluarga itu pakai. Wah, dari situ saya kaget. Kok bisa? Ya, dan pulang dari situ saya review dengan upline saya dan upline saya cerita seperti ini. Dia bilang, eh, kamu itu fokusnya jangan cuma mau jualan. Tadi kenapa kamu biarin dia suruh ngabisin paketnya dia? Kamu tahu nggak kalau dia lanjutin apa yang terjadi sama muka dia? Jelas-jelas tidak memberikan solusi. Tapi teknologi ageLock ini bisa bantu dia. Dari situ saya mulai mengerti, oh ternyata mahal itu bukan problem. Ya, orang hanya tidak tahu apa keuntungannya bagi mereka. Jadi kita itu mau tolong orang. Dan saya yang fokusin adalah saya mau ngejar poin. Dan saya bukan fokus untuk bantu dia. Makanya saya tidak bisa closing. Dan ketika dapat problem mahal di market, saya percaya bahwa ya itu cukup mahal. Ya, tapi waktu saya fokusnya adalah bantu orang, itu jadi beda. Dan yang luar biasa ya Meta, saya sudah sekian, Pak Meta tahu sendiri saya sudah sekian lama ya ada di Nuskin, tapi dalam 1 tahun itu, saya hampir setiap bulan, saya mengatakan hampir ya, hampir setiap bulan saya masuk dalam top achiever. Karena fokusnya saya berbeda. Saya mau bantu kamu. Dan saya selalu senang, saya selalu tetap bersemangat dengan Nuskin, karena produk Nuskin benar-benar bekerja di saya dan orang-orang yang sudah saya bantu. Jadi level confidence saya ini naik ya, naik tinggi ya. Dan ini yang bikin bahwa mahal itu jadi bukan isu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua tentang name list. Ya, berapa banyak dari kita yang sering mengatakan bahwa saya nggak punya kenalan, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Ya, terus saya juga ngalamin nggak punya name list. Makanya upline saya sempat bercanda dengan saya, orang lain balik modal 3 bulan, khusus untuk kamu 2 bulan saja. Nah, waktu itu apa yang saya lakukan adalah eh, saya ingat ya, karena saya banyak belajar ya, saya berterima kasih sama sistem Success Together. Ya, di lingkungan ini saya belajar. Saya mendengar banyak cerita sukses. Saya belajar dari para orang-orang yang sudah berhasil sebelum saya. Terus saya juga mendengarkan, disediakan rekaman kan. Saya mendengarkan rekaman. Saya belajar, oh ternyata kita itu jangan overthinking. Karena biasanya kalau kita nggak bisa bikin bikin appointment, kita jadi sedih, kita jadi stres, dan kita overthinking. Ya, ketika kita udah overthinking, kita tidak akan dapat apapun. Yang cara yang terbaik adalah pergi keluar, ya, dan bertemulah dengan banyak orang. Dan itu memang terbukti loh. Seperti berapa hari yang lalu, saya pergi bikin appointment, saya pergi ke satu wilayah ya di daerah BSD ya. Dan ternyata di situ saya bisa bertemu dengan saudara jauh ya yang sudah lama sekali nggak ketemu dan kami akhirnya bertukar nomor ya dan dia bilang seperti ini, Vi, ya ampun, kamu itu nggak berubah ya, beneran loh, kamu tuh muda loh. Nah dari situ saya bisa punya pembicaraan ya. Nah itu yang saya lakukan adalah ketika saya nggak punya name list, saya tidak pernah berhenti untuk apa. Kalau saya tidak punya name list, ngapain saya di rumah? Mendingan saya keluar. Saya duduk di kafe kayak cari kafe yang lebih rame kayak saya texting orang dari situ kayak kadang saya baca buku, kadang saya bikin slide. Ya, saya bawa kerjaan saya ke kafe. Di situ saya pasti akan bisa berbicara dengan orang-orang baru ya dan dari situ saya bisa mendapatkan name list. Ya, mungkin itu Meta. Wow, thank Ya, you ya, Vi. Jadi sama-sama. memang bisnis Nuskin ini agak unik ya. Ya, kita di sini malah bukannya jualan, tetapi kita, kalau saya suka bilang kita bukannya jualan, tapi kita sharing aja ya. Kita bagi aja pengalaman kita, cerita-cerita ke orang. Ya, Via never no compromise kayak tadi Vivi bilang ya. Wow, Ya, luar biasa banget. Eh, jadi mungkin teman-teman kalau masih bingung nih udah mau akhir tahun kok aku masih belum bisa closing. Mungkin kita bisa pakai tips Vivi tadi nih ya. Jadi jangan jualan doang tapi harus pakai hati ya. Itu kuncinya Vi ya. Dan ya, mungkin jangan di rumah doang, harus keluar ketemu orang karena kalau di rumah tuh nggak ada orang. Oke, terima kasih Vi. Vi, sama-sama. tadi kita udah tahu tantangan yang Vivi hadapin ya. Terus sebetulnya dalam perjalanan Vivi ya,
selain tantangan pasti ada juga dong hal-hal yang Vivi syukuri ya, value-value yang Vivi dapatkan dari selama Vivi menjalankan bisnis ini, Vi. Nah, mungkin Vivi bisa sharing value terbesar apa yang Vivi dapat selama Vivi menjalankan bisnis ini. Dan kalau ada nih, Vi, mungkin ada mimpi yang masih belum terwujud, yang Vivi yakin Vivi bisa mewujudkannya bersama dengan Nuskin dan Success Together. Mungkin Vivi bisa sharing hari ini, Vi, supaya kita juga lebih punya gambaran gitu ya, seperti apa sih sebetulnya lingkungan Nuskin dan Success Together ini. Thank you, Vi. Ya, oke, terima kasih Meta buat kesempatannya. Ya, nilai ya saya berterima kasih dengan keluarga ini Meta Success Together. Ya, banyak sekali nilai yang saya dapatkan dan ini benar-benar berarti ya buat hidup saya ya. Karena apa? Dari saya tidak menyangka, saya pikir ini hanya sebuah bisnis untuk cari uang saja. Sama seperti pada umumnya bisnis di luar sana. Tapi eh, lewat Success Together, saya bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Ada sesuatu yang berubah, ya. Saya bertemu dengan keluarga, saya bertemu dengan teman. Mereka mengatakan, tapi benar, Vi, kamu berubah. Bahkan orang di tim saya pun, ya, walaupun saya tidak sempurna, saya jauh dari sempurna, tapi mereka mengatakan saya berubah. Dan saya juga menyadari dari hati kecil saya berubah. Saya berubah apa? Saya berubah jauh lebih bijaksana, ya. Saya berubah cara berpikirnya lebih berkembang, lebih maju. Cara persepsi saya untuk melihat orang jadi berbeda. Kemudian dari sisi profesionalisme saya juga lain, ya. Eh, Terus saya tidak pernah menyangka bahwa dulu saya pernah mendengar satu kata-kata bahwa eh, apa ya tentang leadership ya. Saya takut menjadi leader. Siapa sih yang nggak takut ya? Pertama kali join terus melihat bahwa "Hah, nanti dalam organisasi ini eh, kalau Anda harus mampu memimpin orang." Wah, saya jauh sekali dari kapasitas itu, sangat jauh. Ya karena saya memimpin diri sendiri aja saya udah repot. Bagaimana saya bisa dipercayakan untuk memimpin sebuah jaringan? Ya, tapi akhirnya saya mengerti bahwa memimpin itu bukan berarti sebagai diktator yang harus terus memberikan solusi, terus memberitahukan kepada orang, wah kamu harus begini, kamu harus begitu. Saya tidak ada kemampuan begitu. Ternyata bukan yang seperti itu. Ternyata saya memahami bahwa arti leadership itu lebih dari itu adalah salah satunya adalah saya menggunakan hati saya untuk membantu orang lain untuk bisa menjadi lebih baik. Itu yang saya pahami tentang leadership. Dan itu membuat saya menjadi lebih apa ya, menjadi lebih ringan ya. Saya menjadi lebih saya bisa mengekspresikan diri saya dengan lebih baik dan itu membantu saya untuk ingin menjadi seseorang yang lebih baik untuk orang lain. Ya, karena saya ingin bisa membantu lebih banyak orang. Jadi value yang saya dapatkan itu bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar rekognisi yang diberikan Nuskin. Ya, coba kalau dipikir dari sisi rekognisi, umur sudah segini loh Meta, tapi kita masih bisa direkognisi. Biasanya fokus kita hanya pada anak-anak ya, tapi di umur segini pun kita masih bisa memberikan kontribusi, kita masih bisa berarti, kita masih bisa direkognisi ya. Dan bukan hanya itu juga, tapi saya bisa menjadi orang tua yang lebih baik, saya bisa menjadi teman yang lebih baik ya. Itu yang saya rasakan nilai-nilai dari Nuskin ya. Pertanyaan Meta tadi yang kedua tentang apa ya? Mimpi ya Meta. Ya, ya. Ya, Oke, thank you, Vi. Ya, pertanyaan kedua adalah kalau misalnya nih ada sebuah sesuatu yang Vivi impikan yang benar-benar Vivi pingin, ya pasti kita punya banyak ya, Vi. Tapi satu yang benar-benar Vivi pengen wujudkan dan masih belum terwujud dan Vivi, tapi Vivi yakin gitu bisa dapat di sini gitu. Kira-kira apakah itu, Vi? oke. Mungkin untuk sebuah mimpi, saya akan mulai dari sedikit ya, cerita bahwa eh, ayah saya ini, saya mulai dari sini. Eh, Ayah saya ini 10 bersaudara, ya, dan yang dua udah meninggal waktu masih bayi, ya, sehingga ayah saya tinggal 8 bersaudara. Nah, waktu itu ayah saya ini ibu ya, mamah dari ayah saya itu sakit ya ketika ayah saya masih di eh, SMP ya. SMP itu adalah junior high school ya. Nah, dia sakit. Waktu itu saya ingat bahwa mama saya menceritakan eh,
ayah dari ayah saya, berarti kakek saya ya, kakek saya menanyakan, ini dari 8 anak siapa yang mau putus sekolah dan mau bantu saya untuk jaga toko? Karena kita butuh biaya yang besar, semuanya harus pergi ke kuliah. Tapi dia bilang saya butuh 1 anak untuk putus sekolah, bantu saya di toko. Dan nggak ada yang mau, Meta, tidak ada yang mau. Ayah saya ini orangnya baik, ya hatinya lembut. Dan ayah saya langsung mengajukan diri karena tidak ada yang mau. Ayah saya bilang ya udah saya aja putus sekolah. Sehingga ayah saya itu cuma sekolah sampai SMP kelas 1. Dan ayah saya membiayai keluarganya sampai mereka kuliah, Meta pergi ke universitas. Ini menjawab pertanyaan saya, kenapa saya melihat bahwa 7 bersaudara ini semuanya sangat respect dengan ayah saya. Termasuk kakak ayah, termasuk paman saya, bibi saya yang lebih tua dari ayah saya, semuanya sangat respect dengan ayah saya. Dan saya melihat ya sepanjang hidup ayah saya, dia selalu mengutamakan orang lain di atas kepentingan sendiri. Saya kasih contoh, waktu mama saya ingin beli lipstik ya dengan brand-brand tertentu ya, terus kemudian kakak saya mau beli parfum ya, parfum dengan brand tertentu ya, ayah saya itu kasih loh. Padahal saya lihat dia punya satu sepatu sangat murah ya, dan sepatu itu dia pakai sampai bertahun-tahun. Ada 3 tahun dia pakai. Dan saya nanya kenapa papa nggak ganti sepatu? Dia bilang nggak usah, nggak apa-apa. Ternyata ya saya baru tahu bahwa ayah saya itu selalu mengutamakan orang lain kepentingan dia nanti, karena dia memiliki jumlah uang yang terbatas. Dan bukan hanya itu, Meta. Saya lihat bahwa ada waktu itu ada satu keluarga dari ayah saya ya, bukan saudara kandung ya, terjadi sesuatu dengan ekonominya, sehingga sepupu saya nggak bisa sekolah lagi. Dan ayah saya ambil tanggung jawab itu, sepupu saya ini disekolahkan sampai pergi ke university. Dan saya mulai tanya, sebenarnya Papa itu pingin apa sih? Ya. Dia bilang, Papa itu pingin sekali pulang ke China. Papa pingin naik ke Great Wall. Papa pingin melihat negara China seperti apa sebelum saya meninggal. Itu yang ayah Papa saya bilang. Nah, mungkin IT bisa bantu saya tunjukkan foto ya. 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 Eh, ini adalah ayah saya. Ya, saya senang sekali Meta waktu itu. eh, ya Meta tahu lah kenapa saya begitu keras dengan diri saya sendiri. Kenapa saya mau ya pindah sekolah 30 kilometer pulang pergi. Saya pergi ke kota Yogyakarta, ya. Terus kemudian saya mau bekerja. Saya bahkan sempat bekerja di 4 kantor yang berbeda, ya. Terus kemudian saya melihat bahwa ini bukan jawaban saya. Terus saya masih bergabung di multi level marketing, ya. Lebih dari 1 multi level marketing saya pergi, ya. Dan saya melihat bahwa kenapa orang lain skeptis dengan MLM, saya tidak. Sama sekali saya tidak skeptis. Saya cuma mencari perusahaan multi level marketing yang tepat saja. Anda lihat bagaimana Nuskin ya. Nuskin ini sudah perusahaan go public. Bahkan pagi hari ini saya baru saja melihat dari Facebook Mr. Rainbow bahwa Nuskin baru saja berinvestasi lagi di China untuk membangun sebuah laboratorium besar ya untuk berinovasi di produknya. Anda bisa lihat bahwa Nuskin ini luar biasa dari cara membayar komisinya ya. Saya ikut beberapa MLM, ada yang komisinya terlalu kecil ya. Waktu yang saya berikan sama, tapi komisi yang bayarkan kecil. Kemudian saya ingat saya pernah ya menjual sebuah produk, saya sedang menjual peluang bisnisnya, orang ini sudah bersedia, tiba-tiba produk itu nggak ada lagi Meta. Dan discontinue, karena produk ini adalah hasil dari kerjasama, bukan diciptakan sendiri. Ya, dan saya mengalami juga tidak adanya sistem yang bagus. Tapi lihat keluarga Success Together, para pembicaranya, orang-orang yang sudah sukses, mereka bertumbuh ya dari seseorang biasa menjadi seseorang luar biasa, dan bahkan mereka proven tenaga pengajar di sini paling tidak adalah orang yang sudah dibayar minimum ya. Ada bisa lihat kalau melihat pencatat tertentu ya, mereka paling tidak sudah proven bahwa mereka bisa menjadi mencapai penghasilan jutaan dolar. So kalau bayangkan kalau saya pergi ke sebuah universitas, belum tentu pengajarnya adalah mampu menghasilkan uang jutaan dolar. Tapi di sini para pembicaranya juga sudah terbukti ya. Ya, dan walaupun masih ada yang sedang berjuang untuk menuju 1 juta US dollar, tapi mereka pun sudah punya hasil yang luar biasa. Paling tidak mereka tahu bagaimana caranya menjadi sukses di sini.
Jadi waktu saya melihat ini semua, ya sebenarnya saya orang yang sedang mencari peluang, saya melihat mungkin itu bisa menjadi sebuah jawaban buat impian saya. Dan setelah dari situ saya bersyukur ya, saya bisa membawa ayah saya untuk pergi ke China. Dan bukan hanya ke China, mungkin IT bisa tunjukkan slide berikutnya. Saya bisa bawa ayah saya dan mama saya pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya ke beberapa negara. Ini belum semua foto saya masukkan, ya masih ada beberapa negara lagi yang belum saya masukkan fotonya, ya. Nah, tapi impian itu kan udah tercapai, ya. Impian itu tercapai, pasti saya masih punya impian besar lagi yang mau saya dapatkan, ya. Satu, ketika saya diberikan kesempatan untuk mencapai impian saya satu demi satu, seperti saya bisa memberikan untuk keluarga, posisi posisi dalam hidup saya jadi berubah, Meta. Saya ingin paling tidak orang di dalam organisasi saya, mereka bisa mendapatkan minimum yang saya dapatkan. Dan kalau bisa bahkan lebih dari yang saya dapatkan. Jadi kalau ditanya apa impian saya berikutnya adalah, saya ingin bisa membantu lebih banyak orang lagi untuk bisa berhasil dalam hidupnya melalui peluang Nuskin dan keluarga Success Together. Ya, apakah itu mungkin bisa membantu Meta cerita saya? Wow, luar biasa ya, Vi. Jadi mungkin saya juga awalnya melihat Nuskin itu cuma sekedar uang yang tadi Vivi bilang ya. Tapi ternyata setelah menjalani ini, apalagi Vivi sudah menjadi seorang COI sekarang ya, saya yakin perjalanan Vivi ini akan bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi ya. Jadi kita tuh di sini bukan hanya sekedar uang, tetapi banyak hal-hal lain yang bisa kita dapatkan di sini. Dan bersama juga dengan Success Together, saya yakin kita pun juga pasti bisa mencapainya ya, bisa mencapai impian-impian kita ya. Karena di sini semua orang memberikan hatinya ya untuk kita semua. Wow, luar biasa ya, Vi. Ini nggak ada loh di platform lain kayak gini nih, nggak ada. Oke, Vi. Terima kasih ya, Vi. Nah, karena kita juga udah hampir habis nih ya waktunya nih, Vi. Saya ingin benar-benar sekali lagi berterima kasih atas kesempatannya, Vi. Dan ini adalah tanpa kita sadari ini adalah sesi jam terakhir loh di tahun 2023 ini ya, Vi ya. Nah, kalau mungkin Vivi bisa memberikan ini penting banget ya karena ini akan menjadi pesan terakhir di tahun 2023 jam ya, Vi ya, yang oleh seorang COI 1 Sylvia Tanoyo. Ya kira-kira Vi untuk orang-orang yang mungkin teman-teman kita yang masih baru join ya masih gimana ya bisa sukses nggak sih aku di sini? Apakah platformnya tepat? Nah mungkin Vi ada satu dua kata-kata ya mungkin yang benar-benar bagi Vivi tuh kalau Vivi bisa memutar balik perjalanan Vivi gitu, apa yang akan Vivi lakukan gitu loh. Kalau ada seseorang yang bisa kasih Vivi nih pesan ini nih gitu, Vivi akan pegang dan ini pesan ini sangat-sangat penting untuk bisa mencapai apa yang sudah Vivi capai sekarang. Oke, terima kasih Meta. Yang pertama adalah kita harus punya kejelasan. Setiap dari kita pas kita harus tahu apa yang kita mau dalam hidup kita. Ya, tentunya tidak ada yang salah kalau kita punya mungkin puluhan atau belasan keinginan ya di dalam pikiran kita, tapi coba diidentifikasi apa yang benar-benar kamu mau. Karena ketika kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, kita akan punya keinginan, kemampuan dari dalam, dorongan untuk berjuang mencapainya. Sehingga kita nggak akan lelah. Jadi harus tahu dulu apa yang kita mau. Mungkin yang sering sekali kita mendengar bahwa di sistem diajarkan tentang why ya, why dan dream ya. Nah, coba temukan apa yang benar-benar Anda mau dalam hidup Anda. Itu yang pertama. Setelah Anda menemukan ini, selalu protect dengan belief Anda, protect apa yang sudah Anda yakini. Karena pasti dalam perjalanan Anda untuk mencapainya tidak akan terjadi secara instan. Pasti akan ada pembelajaran dan ada proses di dalamnya. Jadi kita harus protect belief kita. Dan yang terakhir adalah fight, fight for your dream. Jadi terus berjuang buat impian Anda. Jangan pernah menyerah dan terus percaya. Ya mungkin itu aja Meta dari saya. Semoga sesi saya bisa membantu Meta. Wow.
Terima kasih Vivi. Jadi harus punya clarity ya, Vi. Clarity ya, kejelasan apa sih sebetulnya yang kita mau ya, dan percaya sama prosesnya dan terus berjuang ya, Vi ya. Wow, 3 pesan dari seorang COI 1 Sylvia Tanoyo. Terima kasih banget Vi atas kesempatannya hari ini. Ya bagi saya Vivi itu adalah sebuah benar-benar apa ya, bukti bahwa sistem Success Together itu bekerja. Ya dari saya yakin siapapun kita, dari background apapun kita pasti bisa sukses di sini di platform Nuskin bersama dengan Success Together ya. Selama kita nggak menyerah, kita pasti bisa. Jadi teman-teman ya jangan takut untuk mengambil keputusan sekarang. Ya sekarang sudah akhir 2023 teman-teman. Ya dan kita melalui cerita Vivi hari ini ya saya yakin bahwa kehidupan apapun yang kita miliki itu masa lalu kita tuh nggak masalah. Kita pasti bisa dan kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Lakukan itu bukan hanya karena kita butuh uang, tetapi atas nama cinta. Kita pasti bisa. Kalau Vivi bisa, saya yakin kita semua juga pasti bisa. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya untuk Sylvia Tanoyo dan saya yakin 2024 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kita semua. Dan saya yakin pencapaian Vivi hari ini bisa menjadi berkat juga bagi lebih banyak orang lagi. So, terima kasih teman-teman atas sesi jam hari ini. Ya, selamat weekend. Dan sampai jumpa di tahun depan. Saya berikan sesi ini kepada MC saya, Wen Yang. Terima kasih. Terima kasih. Wow, thank you to our sharers, right? Thank you to our sharers, Circle of Excellence One Silva, and also our interviewer, Executive Brand Director Meta, for this wonderful and amazing jam session. I'm really in awe of her achievements and inspired by her unwavering dedication, and her journey here is a real testament to the power of hard work, determination, and the pursuit of excellence as well. She even got the opportunity to fulfill her father's dreams. So, let us once again give another round of applause to Circle of Excellence One Sylvia. All right, now, ladies and gentlemen, like what they mentioned as well, we would like, for you to make a decision. So we would like to invite you to join us for our Business School for Entrepreneurs 1 that is happening on the 16th of December, right? And don't miss on this incredible opportunity to learn how to kickstart your global franchise business here with us. Right, with that, we have come to the end of our Global Entrepreneurs meeting. And thank you all, and we'll see you all again soon. Goodbye.